Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NPM 18240163 dari kelompok 3 Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami dalam bentuk PowerPoint. Pada materi karakteristik model protokol dan manet dan Somnetic, jaringan mobile ad hoc atau manet dan social mobile network, Somnetic mempresentasikan evolusi teknologi komunikasi nirkabel modern. Makalah ini mengeksplorasi karakteristik arsitektur dan protokol komunikasi kedua modern jaringan yang semakin penting untuk konektivitas tanpa batas dan mobile tinggi di era digital. Selanjutnya, pendahuluan. Kebutuhan jaringan fleksibel. Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel memerlukan jaringan yang fleksibel dan dapat beroperasi tanpa infrastruktur tetap. Manet muncul sebagai solusi inovatif untuk situasi darurat militer dan lingkungan sulit dijangkau. Seiring berkembangnya teknologi, mobile dan media sosial, Somnetic menggabungkan kemampuan komunikasi bergerak dengan hubungan sosial antar pengguna menciptakan evolusi dari manet dengan dimensi sosial. Selanjutnya, jaringan ad hoc atau fondasi komunikasi desentralisasi. Definisi ad hoc: jaringan tanpa perangkat pusat seperti router atau switch memungkinkan perangkat berkomunikasi langsung melalui koneksi nirkabel. Jenis-jenisnya yaitu manet, VANet, WSN, jaringan darurat, dan file sharing peer-to-peer di area terbatas. Karakteristik utamanya yaitu desentralisasi, mobilitas tinggi, komunikasi multi-hot, dan configuring network. Manet adalah jaringan nirkabel dinamis terdiri dari perangkat bergerak yang saling berkomunikasi tanpa infrastruktur tetap. Setiap node berfungsi sebagai host dan router meneruskan data melalui node lain untuk mencapai tujuan. Kelebihan mudah diimplementasikan, akses real-time, fleksibel, dan dapat dikonfigurasi sebagai topologi. Kekurangan paket kekurangannya yaitu packet loss, disconnection, bandwidth terbatas, dan lifetime baterai singkat. Karakteristik utama manet yaitu topologi dinamis, keterbatasan bandwidth, otonomi, dan keterbatasan energi dan keamanan. Topologi dinamis yaitu node bergerak bebas, topologi berubah tidak terpola dan meneruskan tanpa waktu tepat. Keterbatasan bandwidth adalah link wireless memiliki kapasitas rendah, menyebabkan congestion dan efisiensi komunikasi terbatas. Otonomi yaitu setiap node berperan sebagai end user dan router menghitung sendiri route path yang dipilih. Keterbatasan energi dan keamanan yaitu node menggunakan baterai memerlukan optimalisasi energi. Wireless lebih rentan terhadap eavesdropping dan spoofing. Mobile network Somnetic. Somnetic menggabungkan komunikasi mobile dengan hubungan sosial pengguna. Jaringan ini memungkinkan interaksi sosial digital melalui perangkat bergerak tanpa bergantung sepenuhnya pada infrastruktur pusat. Protokol Somnetic mempertimbangkan faktor teknis yaitu jarak energi, topologi, dan aspek sosialnya yaitu kepercayaan, kedekatan sosial, dan pola interaksi. Aplikasi mencakup media sosial, mobile, berbagi konten, dan layanan berbasis lokasi. Selanjutnya, protokol routing manet. Ada 3 kategori utama. Yang pertama, protokol proaktif, yang kedua protokol reaktif, dan yang ketiga protokol hybrid. DSDV adalah yaitu Destination Sequenced Distance Vector.
DSDV adalah protokol table driving yang menggunakan distance vector dengan sequence number untuk mencegah looping. Setiap node memelihara forwarding table berisi alamat tujuan, jumlah hop, sequence number, dan install time. Table ini diperbarui secara periodik untuk menyesuaikan perubahan topologi. Link terputus ditandai dengan metrik terhingga dan sequence number ganjil. Sequence number yang lebih besar menunjukkan informasi lebih baru mencegah routing loop. Perbandingan Manet dan Somnetic. Manet yang pertama fokus pada aspek teknis jaringan mobile. Yang kedua, desentralisasi penuh tanpa server pusat. Yang ketiga, routing multi-hop untuk efisiensi komunikasi. Yang keempat, tantangan kompleksitas routing, keamanan. Yang kelima, kelebihan fleksibilitas pembentukan cepat. Sedangkan Somnetic yaitu menambahkan lapisan sosial di atas Manet, hybrid arsitektur, server based dan peer-to-peer, optimasi berdasarkan hubungan sosial dan konteks. Tantangannya itu privasi, keamanan data sosial. Kelebihannya interaksi kontekstual, layanan personal. Kesimpulan dari makalah kami yaitu Manet menekan aspek teknis jaringan mobile dengan routing adaptif dan mekanisme keamanan kuat. Somnetic memanfaatkan prinsip Manet sambil mengoptimalkan berdasarkan hubungan sosial dan konteks pengguna. Pengembangan kedua model harus menyeimbangkan efisiensi teknis dengan pengalaman pengguna. Manet memerlukan fokus pada stabilitas dan fleksibilitas, sementara Somnetic harus mengutamakan konteks sosial dan referensi interaksi dengan perlindungan privasi yang memadai.